Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah, kita semua masih dalam kondisi iman yang selalu diberikan kepada hati kita oleh Allah, dan diberikan juga kesehatan sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Karena itu marilah kita bersyukur dengan sehat yang kita terima. Kita harus semangat dalam belajar. Kita awali hari ini dengan bacaan basmalah, dilanjutkan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Pada hari ini kita belajar tentang resultan gaya pada benda tegar. Apa itu resultan gaya pada benda tegar? Resultan gaya pada benda tegar adalah resultan atau jumlah besarnya gaya yang bekerja pada benda tegar. Di sini terpecah menjadi dua resultan gaya pada benda tegar. Yang pertama adalah resultan gaya-gaya yang sejajar sumbu Y bekerja pada batang sejajar sumbu X. Jadi gaya-gayanya sejajar sumbu Y, berarti dia berupa FY. Bekerja pada batang sejajar sumbu X, berarti batangnya dalam kondisi tidur atau sejajar sumbu X. Di sini rumus RY, ya, resultan gaya-gaya sejajar sumbu Y itu sama dengan jumlah dari FY-nya. Sehingga rumusnya adalah RY sama dengan F1 plus minus F2 plus minus F3 plus minus F4. Dari contoh di atas, gambar di atas ya, kita dapat bahwa R1 sama dengan F1 ke atas, berarti harganya positif, F2 harganya negatif, F3 harga ke bawah harganya negatif, F4 arahnya ke atas berharga positif. Sehingga RY sama dengan 2 dikurangi 3 dikurangi 1 ditambah 4 sama dengan 2 Newton. Jika ditanyakan berapa kemana arah resultan gaya-gaya sejajar sumbu Y, jawabannya ke atas karena dia berharga positif. Ada pertanyaan anak-anakku? Kalau belum ada, kita lanjut yang kedua. Resultan gaya-gaya sejajar sumbu X bekerja pada batang sejajar sumbu Y atau Rx. Jadi gaya-gayanya sejajar sumbu X namanya Fx, bekerja pada batang sejajar sumbu Y atau dalam kondisi berdiri. Rumusnya adalah Rx sama dengan jumlah Fx atau sigma Fx. Jika diuraikan, Rx sama dengan F1 plus minus F2 plus minus F3 plus minus. Karena dia dalam sumbu X, maka Rx sama dengan F1x plus minus F2x plus minus F3x dan seterusnya. Dari gambar contoh yang diberikan, Rx sama dengan F1 arah ke kanan maka positif, F2 arah ke kanan maka positif, F3 arah ke kiri berarti negatif, F4 arah ke kiri juga negatif. Jika dimasukkan besarnya gaya-gaya tersebut, maka 2 ditambah 3 dikurangi 3 dikurangi 1 sebesar 1 Newton. Jika ditanyakan kemana arah Rx, jawabannya adalah ke kanan karena dia berharga positif. Oke, dari resultan gaya pada sumbu X dan resultan gaya sejajar pada sumbu Y, maka adakah pertanyaan dari dua rumus tersebut? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kesimpulannya, untuk resultan gaya positif, besarnya positif dan negatif itu tergantung pada arah gaya.
Jika FY itu positif jika arahnya ke atas, dan negatif jika arahnya ke bawah. Oke. Bagaimana dengan Fx? Maka seperti gaya biasa, jika positif maka gayanya ke kanan, jika negatif maka gayanya ke kiri. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah titik tangkap gaya. Titik tangkap resultan gaya. Apa itu titik tangkap resultan gaya? Titik tangkap resultan gaya adalah tempat berdirinya resultan gaya yang bekerja pada benda tegar. Karena tadi resultan gaya yang bekerja pada benda tegar ada dua macam, yaitu Rx dan Ry, maka di sini titik tangkapnya pun ada dua. Yang pertama adalah titik tangkap bagi Ry, namanya X0. Dengan aturan titik tangkap atau titik pusatnya itu ambil titik paling kiri atau A. Menggunakan seperti rumus torsi. Ry kali X0 sama dengan F1Y kali X1 plus minus F2Y kali X2 plus minus F3Y kali X3 dan seterusnya. Maka X0 sama dengan F1Y kali X1 plus minus F2Y kali X2 plus minus F3Y kali X3 plus minus F4Y kali X4 per Ry, sehingga rumusnya X0 sama dengan Fyn kali Xn dibagi Ry. Itu rumusnya. Kita coba untuk contoh soal. Dari contoh di atas kita bisa menuliskan atau mencari X0. X0 kita tuliskan dulu rumusnya F1X1 plus minus F2X2 plus minus F3X3 plus minus F4X4 dibagi Ry. Ry sama dengan F1 plus minus F2 plus minus F3 plus minus F4. Seperti cara yang tadi ya anak-anakku untuk mencari Ry. 2 kurangi 3 kurangi 1 ditambah 4 sama dengan 2 Newton. Kemudian kita masuk rumus X0. X0 sama dengan 2 kali. Karena pusatnya kita ambil di A, maka AA. AA 0. Ya, 2 kali 0. Min 3 kali BA. BA-nya adalah 1. Sehingga min 3 kali 1. Dilanjutkan min 1. Karena arahnya ke bawah. Kali CA. Jaraknya. Karena CA-nya 3, maka min 1 kali 3. Kemudian 4 kali DA jaraknya. 4 kali 6 dibagi Ry. Sama dengan X0 sama dengan 2 kali 0 dikurangi 3 kali 1 dikurangi 1 kali 3 ditambah 4 kali 6 sama dengan 12 meter. Dibagi 2 ya, jangan lupa dibagi Ry-nya tadi, sehingga min 3 dikurangi 3 ditambah 4 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 12 meter. Jadi letak Ry adalah 12 meter dari A. Nah, kita lanjut untuk mencari titik tangkap bagi Rx, yaitu Y0. Dengan aturan titik tangkap atau kita ambil pusatnya adalah titik paling atas, yaitu A. Cara seperti X0. X0 sama dengan F1 kali Y1 ditambah F2X kali Y2 plus minus dan seterusnya dibagi Rx. Y0 sama dengan sigma Fxn kali Yn per Rx. Dari contoh di atas bisa diambil F1 kaki Y1 ditambah plus minus F2Y2 plus minus
F3Y3 plus minus F4Y4 dibagi Rx. Kita cari terlebih dahulu Rx-nya. Rx sama dengan F1 plus minus F2 plus minus F3 plus minus F4 sama dengan seperti cara yang tadi sebelumnya ya. 2 ditambah 3 dikurangi 3 dikurangi 1 sebesar 1 Newton. Y0 sama dengan F1Y1 karena Y1 nya letaknya kita pusatnya dari A berarti 0. F2 nya positif maka plus 3. BA jaraknya, BA nya adalah 1 berarti plus 3 kali 1. F3 nya min 3, jaraknya CA, CA nya sepanjang 2 maka min 3 kali 2. Yang terakhir 1 kali DA, DA nya 4 sehingga min 1 kali 4 sama dengan 3 kurangi 6 kurangi 4 dibagi Rx nya yaitu sebesar 1 sama dengan min 7 meter. Jadi disimpulkan letak Rx sama dengan 7 meter di bawah titik A. Mungkin ada yang ditanyakan lagi anak-anakku. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dan bisa diterima. Jika ada kesulitan atau sesuatu yang belum dipahami, monggo Bu Yani buka diskusinya. Kita berdiskusi lewat grup, bisa lewat grup WA ataupun di timeline kelas fisika 11 IPA. Saya tunggu ya anak-anakku. Jangan lupa absennya dan tugasnya hari ini. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.